Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini akan menjelaskan metode berikutnya terkait menemukan solusi dari persamaan nonlinear. Di video sebelumnya sudah dibahas tentang cara menemukan solusi dari persamaan nonlinear dan bagaimana mengeksekusi algoritma metode dissection dan metode regula falsi untuk menemukan solusi dari persamaan nonlinear. Nah, metode fixed point iteration itu berbeda dengan metode dissection dan regula falsi. Perbedaan utamanya itu adalah terkait bahwa kalau metode dissection dan regula falsi itu masuk kategori metode tertutup, nah ini masuk metode fixed point iteration itu masuk kategori metode terbuka, di mana pada nilai awalnya kita tidak perlu interval lagi, melainkan satu nilai awal saja cukup untuk menjalankan algoritmanya. Nah, sebelum kita bahas metode ini, diperkenalkan dulu istilah fixed point itu. Nah, dari definisi, suatu bilangan P dikatakan suatu fixed point atau titik tetap untuk suatu fungsi Gx jika P itu memenuhi kondisi GP sama dengan P. Jadi hasil pemetaannya adalah ya dirinya sendiri, angka yang sama. Misalnya nih, P sama dengan min 1 itu merupakan fixed point atau titik tetap untuk fungsi Gx sama dengan 2x tambah 1. Karena pada P sama dengan 1, maka untuk fungsi ini berlaku GP sama dengan P. Bagaimana prosesnya? Kita lihat GP itu sama dengan G minus 1 karena dalam hal ini P sama dengan min 1. Nah, nilai G minus 1 itu sama dengan tinggal jalankan ini substitusi X dengan min 1 sehingga 2 kali min 1 tambah 1 sama dengan min 1. Nah, dengan demikian G minus 1 sama dengan minus 1. Maka disimpulkan pada P sama dengan min 1, fungsi ini memenuhi kondisi GP sama dengan P. Nah, itu contoh untuk suatu titik tetap. Nah, selanjutnya kita kembali ke metode fixed point iteration. Jadi strategi awal untuk menjalankan metode fixed point iteration adalah kita harus menyusun persamaan fx sama dengan 0 menjadi berbentuk x sama dengan gx. Jadi dengan kata lain, dari persamaan nonlinear ini kita akan memisahkan x yang satu dari x yang lainnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana proses perubahannya pada contoh soalnya. Nah, setelah membentuk X sama dengan GX, selanjutnya dibentuk menjadi XR plus 1 sama dengan GXR, yang artinya nilai X di iterasi berikutnya itu sama dengan nilai fungsi G pada X iterasi sebelumnya. Nah, maka dengan demikian, algoritma metode fixed point iteration adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk X sama dengan GX dari persamaan Fx sama dengan 0, yaitu memisahkan X yang satu dari XX yang lainnya. Kemudian pilih suatu tebakan awal sembarang bilangan real. Kemudian hitung nilai X di iterasi berikutnya yang nilainya dihitung sama dengan menjalankan fungsi G yang sudah dibentuk tadi dengan mensubstitusikan X yang ada di iterasi sebelumnya. Kemudian itulah nilai XR plus 1 atau nilai X pada iterasi yang bersangkutan. Kemudian hitung nilai Fx-nya, di mana X ini merujuk ke nilai X yang barusan dihitung. Bersamaan itu hitung juga nilai errornya. Nah, amati apakah nilai Fx-nya sudah sama dengan 0 atau errornya sudah lebih kecil daripada batas error. Delta di sini batas error. Jika salah satu kondisi ini terpenuhi, maka kita bisa berhenti. Tapi jika tidak, maka kita kembali berhitung nilai X di iterasi baru. Nah, nilai X di iterasi baru ya hitung dengan menjalankan fungsi G ganti X dengan X yang ada di iterasi sebelumnya. Pemilihan nilai awal X0 ini sebenarnya ada teorema yang membahasnya, yaitu teorema konvergensi untuk metode fixed point iteration. Jadi teorema ini bisa digunakan sebenarnya untuk cara-cara memilih nilai X0 sedemikian sehingga proses metode fixed point iteration yang dijalankan itu akan konvergen atau benar akan memberikan solusi. Nah, bunyi teoremanya begini. Asumsikan Gx dan G aksen X, di mana G aksen X itu adalah turunan dari fungsi G ya. Kedua fungsi ini adalah fungsi yang kontinu dalam interval AB atau dalam interval P dikurang H sampai P ditambah H, di mana P itu adalah fixed point-nya. Kemudian nilai awalnya atau X0 yang dipilih berada di dalam interval ini. Nah, jika modulus atau mutlak dari G aksen X itu kecil dari 1 untuk semua X yang berada dalam interval tadi, maka proses iterasi fixed point itu akan konvergen ke nilai P-nya. Nah, dalam hal ini karena dia konvergen, maka P disebut sebagai attractive point atau titik atraktif. Sebaliknya, jika G aksen X atau modulus dari G aksen X itu besar dari 1 untuk semua X yang berada di dalam interval yang dipilih tadi,
maka iterasi fixed point-nya akan divergen atau bisa tidak memberikan hasil. Dengan demikian kita bisa mengambil memilih nilai X0 berdasarkan pada kriteria ini sedemikian sehingga proses iterasi yang akan kita lakukan itu akan konvergen. Namun kalau menurut saya tidak semua turunan fungsi mudah ditemukan turunannya ataupun menyelesaikan turunan pertidaksamaan ini. Oleh karena itu kalau tertarik bisa menggunakan ini untuk memilih nilai awal, atau jika terasa fungsinya lumayan complicated boleh diambil sembarang nilai awal yang berasal dari bilangan real. Nah, kita langsung ke contoh soal. Temukan akar-akar dari persamaan ini dengan metode fixed point iteration. Kita masih membahas persamaan nonlinear yang sama yang dengan metode lainnya. Langkah pertama adalah kita akan menyusun X sama dengan GX dari persamaan nonlinear ini, di mana kita memisahkan X yang satu dari X yang lainnya. Nah, tadi kan kita punya persamaan nonlinearnya begini. Langkah yang pertama kita akan memisahkan E pangkat X dari dua suku yang lainnya. Di sini kan ada 3 suku ya, ekspresi di kiri 1, 2, 3. Dari suku pertama berarti kita punya E pangkat X sama dengan, nah yang dua suku lainnya ini pindahkan ke ruas lain. Let's say ini tetap di ruas kiri, maka min 1 per X dikurang sinus X pindah ke ruas kanan jadi positif 1 per X ditambah sinus X. Nah, dengan demikian yang kita butuhkan adalah bukan E pangkat X melainkan X. Nah, supaya E pangkat X ini, supaya dari persamaan ini kita bisa membentuk persamaan untuk X, maka lonkan kedua ruas ini sedemikian sehingga yang di ruas kiri lon E pangkat X itu sama dengan X, kemudian yang di ruas kanan lon dari 1 per X tambah sinus X, biarkan tetap. Nah, sudah terbentuk X sama dengan GX, maka X sama dengan ln 1 per X tambah sinus X, maka yang inilah yang sebagai GX-nya atau spesifiknya sebagai G1X. Dan fungsi inilah, bentuk inilah yang akan menjadi formula untuk perhitungan nilai X di iterasi berikutnya. Nah, ini baru satu buah fungsi GX. Kebetulan ada 3 buah fungsi GX, ada 3 buah suku yang mengandung variabel X di dalam persamaan ini, maka kita bisa menciptakan minimal 3 buah bentuk fungsi GX. Ini baru yang pertama. Nah, yang kedua, E pangkat X kurang 1 per X kurang sinus X sama dengan 0. Kita memisahkan yang ini, 1 per X atau kurang 1 per X. Nah, simpelnya, karena ini negatif 1 per X, kita pindahkan saja dia ke ruas kanan sehingga jadi positif. Dengan demikian kita punya E pangkat X dikurang sinus X, tetap ya, sama dengan yang ini pindah ke kanan, jadi sama dengan 1 per X kan ya. Nah, ditukar secara total ruasnya, jadinya kan 1 per X sama dengan E pangkat X dikurang sinus X. Nah, yang kita butuhkan itu atau yang akan kita bentuk adalah bentuk formula untuk X. Maka yang kita lakukan adalah yang ini, let's say ini per 1 ya, 1 per X sama dengan E pangkat X dikurang sinus X per 1. Nah, kita kali silang X dikali ini, jadi X dikali E pangkat X dikurang sinus, saya tuliskan sinus saja, sama dengan 1 ya, jadi ini dikalikan sama dengan 1 kali silang. Nah, yang kita butuhkan kan X, hubungan X dengan ini adalah operasi kali, maka pindahkan ini ke ruas kanan jadikan operasi bagi. Jadi X sama dengan 1 dibagi E pangkat X dikurang sinus X. Nah, inilah yang menjadi fungsi G2X atau fungsi GX yang kedua. Nah, ini menjadi fungsi GX yang kedua, maka untuk penghitungan nilai X di iterasi berikutnya, ya menjalankan ini. Ini adalah fungsi GX yang kedua. Tidak ada hubungan antara ini dan ini ya. Jadi ketika menjalankan metode fixed point iteration nantinya, ya terpisah, selesaikan lakukan yang ini dulu. Kalau sudah ketemu solusinya ataupun belum, apapun hasilnya, konvergen ataupun tidak divergen, akan berbeda hasilnya dengan yang di sini. Kalaupun hasil atau solusinya yang kita peroleh sama, yaitu kebetulan saja tidak masalah. Kalau berbeda juga emang pada dasarnya konsepnya yang kita jalankan kan emang ekspresi yang berbeda. Kemudian dari yang ketiga kita menemukan atau memisahkan sinus X. Nah, karena di sini koefisien sinus X-nya negatif, dia aja yang kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi positif sinus X di ruas kanan. Dengan demikian, E pangkat X dikurang 1 per X sama dengan sinus X. Atau sinus X sama dengan E pangkat X kurang 1 per X.
Nah, berikutnya yang kita butuhkan itu adalah ekspresi untuk X. Nah, kalau sinus X sama dengan ini, maka nilai X berapakah yang memenuhi kondisi sinusnya sama dengan ini? Ya, kita berarti kan memecahkan masalah arcus sinus. Nah, jadi X sama dengan arcus sinus dari E pangkat X dikurang 1 per X. Dengan demikian, ini karena sudah terbentuk X sama dengan ini, maka arcus sinus E pangkat X dikurang 1 per X ini yang berperan sebagai GX yang ketiga yang akan digunakan untuk menemukan nilai X pada iterasi berikutnya pada proses yang ketiga. Oke, dengan demikian kita peroleh 3 buah fungsi GX yang berbeda, kemudian dijalankanlah di Excel atau di MATLAB ya. Oke, di sini kita jalankan dengan Excel. Oke, ini dia kolom-kolomnya, kebetulan sudah saya siapkan. Kita copy fungsi GX-nya nanti. Oke, ini kita fokus nanti pada GX yang ini G1X, kemudian ini sebagai G2X, kemudian ini sebagai G3X. Oke, kolom-kolom yang kita butuhkan yang pasti yang pertama adalah kolom untuk iterasi, kemudian sesuai dengan algoritmanya tadi, kita butuh nilai bentuk X sama dengan GX sudah dibentuk ya. Kemudian pilih sembarang nilai awal, nanti di sini akan kita tempatkan, let's say di sini iterasi 0, ini nanti posisi untuk nilai awal atau X0. Kemudian hitung nilai X di iterasi berikutnya, maka kita akan mulai berhitung di X yang di baris ini, iterasi 1. Kemudian hitung nilai fx dan hitung error, maka di sini kita butuh kolom fx, kolom error. Kemudian amati apakah fx sama dengan 0 atau errornya sudah lebih kecil daripada batas error kita untuk memutuskan apakah kita akan lanjut atau berhenti. Maka ini dia kolomnya. Oke. Dan ini yang kolom ini itu baru untuk menjalankan fungsi gx yang pertama. Nah, kita mulai untuk X yang pertama, misalnya nih, kita ambil X-nya sama dengan min 1 yang pertama. Kemudian sesuai algoritmanya kita jalankan ini, XR plus 1 sama dengan G dari X pada iterasi sebelumnya. Berarti ini menjadi X1 sama dengan jalankan fungsi GX yang pertama ini, ln dari 1 per X di iterasi sebelumnya, ini adalah X di iterasi sebelumnya, ditambah sinus ini. Oke, tutup kurung. Yang hitam ini kurung untuk yang ln-nya ya. Enter. Nah, ternyata kita tidak menemukan jika X0 sama dengan min 1, di sini tidak memberikan hasil. Alasannya apa? Nanti akan kita bahas di forum diskusi. Kalau misalnya di sini diubah jadi 1. Nah, ketemu ya. Keluar outputnya nilai X pada iterasi pertamanya jadinya segini, kemudian fx itu ingat selalu kembali ke persamaan di awal atau yang ruas kirinya, bentuk ekspresi yang di ruas kirinya ini yang di soal kita tadi, maka ini yang dijalankan sebagai fungsi fx nya sama dengan eksponen dari ini dikurang 1 per ini dikurang sinus dari errornya absolut dari X sekarang dikurang X sebelumnya dibagi X sekarang. Kemudian apakah kita akan lanjut atau stop? If or sama saja dengan sebelumnya. Jika fx sama dengan 0 atau error hitung ini sudah lebih kecil daripada batas error kita, maka kita berhenti saja. Jika tidak, maka kita lanjut ke iterasi berikutnya. Lanjut ya, karena fx belum sama dengan 0 dan error pun masih besar. Oke, berikutnya copy saja ini. Nah, ketemu solusi di iterasi ke-21, yaitu solusinya itu berada di kolom X ya, yang namanya kan kita mau mencari solusi artinya mencari nilai X. Dalam hal ini di kolom X iterasi terakhir itu adalah 0,71809. Nah, maka kita bisa katakan ini sebagai solusinya dan lebih yakin lagi karena nilai fx ini sudah sangat dekat sekali dengan 0.
errornya juga sudah kecil daripada batas error, maka kita simpulkan ini solusinya. Nah, nanti untuk nilai awal yang berbeda silahkan dicoba-coba kalau pengen mengetahui solusi dari apakah ada kemungkinan solusi lain, misalnya di sini dikasih minus 5. Nah, 6 alasannya apa, nanti kita bahas di forum diskusi. Kali ini saya biarkan 1 tadi. Berikutnya, selesai untuk D1X, boleh dicoba lagi mengubah. Nah, berikutnya adalah untuk menjalankan metode fixed point iteration untuk fungsi Gx yang kedua. Ini ya, fungsi Gx yang kedua. Kita mulai dengan iterasi 0. Kemudian let's say kita mau ambil X-nya, nilai awalnya 2. Kemudian ke iterasi 1. Di iterasi 1 kita akan menjalankan fungsi yang X sama dengan G2X. Jalankan fungsi G2X ini, di mana X-nya disubstitusikan dari X yang ada di iterasi sebelumnya. Jadi sama dengan 1 per, ini satu paket di penyebut eksponen dari 2, kemudian dikurang sinus dari 2. Oke. Kemudian fx-nya berarti menjalankan kembali yang ini, disubstitusikan x-nya dengan x yang ada yang barusan dihitung, yaitu x ya pada iterasi itu sendiri, sama dengan eksponen dari ini, dikurang 1 per ini, dikurang sinus dari ini. Oke. Kemudian untuk error sama absolut dari X sekarang dikurang X sebelumnya dibagi X sekarang. Kemudian untuk lanjut atau stopnya, if, sebenarnya copy saja dari yang tadi juga bisa sih, yang dari sini. Ya. If or itu. Oke, kemudian yang ini kita tarik saja ke bawah. Masih jauh errornya, masih dikit lagi sih kayaknya ini. Nah, stop di iterasi 31, fungsi fx-nya sudah sangat dekat sekali dengan 0 kan ya ini. Kita lihat. Oke, kemudian ini juga sudah lebih kecil daripada batas error kita, maka solusinya adalah ini dengan nilai awal 2. Kalau kita coba nilai awal ini misalnya min 5, ternyata ke arah situ juga, tapi lebih awal sedikit stopnya. Kemudian coba lagi misalnya 0,05, masih konvergen ke 0,718 itu juga. Ya udah, bisa dicoba lagi dengan mengubah nilai awal lainnya ya. Selanjutnya untuk menjalankan metode fixed point iteration untuk fungsi yang ketiga. Kita pindah ke sini, kolom ketiga. Oke, iterasi 0 misalnya kita ambil 1, kemudian ke iterasi 1 nilai X-nya itu sama dengan G3X, berarti jalankan ini sama dengan arcus. Arcus sinus di Excel itu dijalankan dari sin. Nah, ini kan ada dia ngasih petunjuknya ya. Dalam kurung eksponen dari X sebelumnya dikurang 1 per X sebelumnya. Nah, 6, apa yang terjadi, kenapa di sini bisa 6, nanti kita bahas ketika kita melakukan virtual meeting. Kalau di sini ganti jadi 2, masih. Kalau 0, nggak mungkin 0. Kalau 0,3, masih 6. Kalau min 1, masih 6. Kalau minus 2, nah muncul hasil ya, kita coba. Fx-nya berarti menjalankan ini lagi. Sebenarnya sih bisa dijalankan saja yang ke kanan aja deh. Sorry. Yang ini tadi kan fx yang di sini ya sama saja kan ya dengan fx yang di sini, jadi copy saja. Errornya juga begitu. Yang ini juga formulanya sama saja, jadi kita copy saja yang 3 kolom ini. Ini tadi itu adalah kolom fx. Yang 3 kolom ini kita copy saja ke sini. Nah, tapi yang ini jangan copy dari yang proses sebelumnya ya, karena kan G3X-nya berbeda dengan G2X di sini, nggak mungkin sama. Oke, berikutnya kita copy. Nah, di sini muncul 6, berarti metode ini akan divergen atau tidak akan memberikan solusi. Minus 5, begitu juga. Minus 10, begitu juga.
Ya sudah, kalau emang faktanya tidak ada solusi dari dari fungsi G3X ini, ya nggak perlu dilakukan lagi coba-coba nilai awalnya. Kalau emang yakin bahwa emang tidak akan ada solusi sejauh sudah dicoba merubah nilai awalnya. Nah, sekian untuk metode fix